Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya sampaikan adalah ribuan debt collector di PHK atau dipecat dari perusahaannya berdasarkan aturan OJK ini. Kok bisa gitu loh? Ya, ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dan bantu saya untuk memviralkan video ini biar sampai kepada otoritas jasa keuangan. Jangan hanya membuat aturan tanpa jelas mekanismenya seperti apa. Ya, karena ini sudah cukup banyak aturan yang dibentuk OJK. Yang kita inginkan itu adalah fakta yang harus ditaati, dan fakta itu benar-benar diikuti, bukan hanya semata tulisan di atas kertas, tidak gitu loh. Rasa saya sebanyak ini aturan, apa yang menguntungkan bagi kita sementara prakteknya di lapangan selalu menyimpang. Makanya saya sampaikan aturan ini membuat DC pinjol dipecat dari perusahaan mereka. Ada ribuan nantinya yang akan dipecat. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan. Itu ada tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti teman-teman akan diarahkan dan hubungi juga nanti adminnya. Ya, dan yang belum mensupport, boleh disupport dulu, karena satu supportan Anda itu menjadikan channel ini direkomendasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak dengan Anda mensupport itu membatasi orang-orang untuk tidak lagi mengakhiri hidup karena sudah nonton video ini. Dan yang mau konsultasi secara langsung juga boleh melalui Instagram yang ada di bawah itu. Anda tinggal follow aja dan habis itu DM saya. Tapi harus sabar ya, karena banyak banget itu yang nge-DM. Ya maklum lah ya, dari dulu juga seperti itu. Dimana yang bisa tempat dia bercerita, dia pasti akan masuk ke situ. Silahkan dulu. Ribuan debt collector pinjol akan dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan pinjol karena ada aturan OJK. Ya, aturan OJK yang terbaru yaitu POJK nomor 22 tahun 2023, pengganti POJK nomor 6 kalau saya nggak salah ya. Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan apa lagi itu ya. Lupa saya. Dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Oke. Kenapa saya bilangin akan ada ribuan debt collector yang kehilangan job mereka atau mereka akan dikeluarkan? Karena di sini ada 7 poin yang disampaikan OJK. Sebentar dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang disampaikan OJK ya melalui POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengganti POJK nomor 6 tahun 2022. Poinnya apa saja? Saya bacakan dulu, teman-teman simain ya, jangan buru-buru lari ke kolom komentar. Dan habis itu nanti kenapa debt collector ini bisa dipecat sampai ribuan orang nantinya gara-gara hal ini ya. Teman-teman harus ikuti ini sampai habis ya. Aturan terbaru penagihan kredit ya. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Ya, contoh menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang telah terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. 2. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nomor 3. Tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nomor 5, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nomor 6, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat. Nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Ya, 7 poin ini yang akan memecat secara
langsung dari debt collector pinjol. Pertanyaan Anda pasti, kenapa Bang? Ada apa dengan 7 poin ini? Ya, yang paling pertama adalah tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Oke. Selama ini yang kita perhatikan, debt collector pinjol tidak terlepas dari yang namanya ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, kalau ini diberlakukan oleh OJK, apa fungsi dari debt collector itu? Debt collector tidak bisa melakukan penagihan dengan SOP yang berlaku. Ya, makanya saya sampaikan 7 poin yang disampaikan OJK ini akan memecat ribuan debt collector yang ada bekerja sama saat ini dengan pinjol. Dari poin 1, kalau benar-benar ya OJK sungguh-sungguh dalam menerapkan hal ini, ya, fungsi debt collector nggak ada. Debt collector pinjol tidak bisa terlepas dari cara ancaman kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan. Contohnya, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ini contoh di sini. Sekarang saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Selama ini Anda telat bayar pinjol atau Anda sudah bermain di pinjol, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun. Pernah nggak Anda menemui debt collector pinjol itu menagih dengan sopan santun, lemah lembut gitu loh. Ya. Yang ada 2 wajah mereka mainkan. Yang satu dia memakai nomor lain, menekan dan mengancam, yang satu lagi mengingatkan dengan cara sopan santunnya. Tapi 2 wajah mereka pakai beriringan dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa saya bilangin pinjol atau debt collector pinjol itu akan gugur dengan sendirinya atau dipecat dengan sendirinya, keluar dari pekerjaan mereka dengan sendirinya kalau benar-benar aturan ini ditaati. Poin 1 aja itu sudah bisa kita pastikan nggak ada fungsi DC pinjol lagi. Ya, karena di sini jelas tidak menggunakan cara ancaman. Ya, yang selama ini kita temukan, ingat data Anda lengkap sama kami. KTP, nomor telepon, kontak-kontak, alamat. Ya, ini perusahaan besar. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Nggak bisa lepas debt collector dari kata-kata yang seperti itu. Makanya saya bilangin, 7 poin ini kalau benar-benar diawasi oleh OJK, tidak ada debt collector pinjol di Indonesia ini. Ya, debt collector mana yang menagih tidak menggunakan nada ancaman? Ya kan? Pasti isi dalam kolom komentar buat teman-teman semuanya. Bagaimana pendapat Anda? Ada nggak debt collector yang menagih Anda dengan sopan santun? Via WA gitu loh. Anda sudah telat misalnya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, terus dia masih sopan-sopan menagih sama Anda. Ada? Isi dalam kolom komentar. Ya. Ini harus ditegaskan oleh OJK. OJK mengiringi aturan ini. Tapi kalau aturan ini hanya dibikin sebatas formalitas saja, ya saya nggak tahu lagi kayak mana cara harus komentarnya, gitu loh. Tapi kalau aturan ini serius, saya yakin tidak ada lagi debt collector. Debt collector mana tahan kalau bekerja sopan-sopan. Ya, yang ada apa? Orang malas semua membayar gitu loh. Dia harus membangunkan drama. Dia bangun drama itu supaya orang ketakutan. Begitu orang ketakutan, gali lubang tutup lubang. Berhasil debt collector dia. Sekarang ada larangan ini. Di poin 1 aja nggak habis-habis pembahasan kita ini. Ya, di poin 1 aja bisa menggugurkan semua debt collector kalau benar-benar ini ditaati. Iya nggak? Habis itu kita masuk ke poin 2. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Gimana nggak menekan? Anda tidak melakukan pembayaran, visit kami akan datang dengan tim kuasa hukum lengkap dengan pihak yang berwajib bawa RT dan RW. Tekanan apa tidak? Ancaman apa tidak? Makanya saya bilangin, kalau praktik ini ada yang mengiringi dari OJK sampai ke lapangan, hilang semua debt collector pinjol. Apa fungsinya lagi? Satu-satunya mereka briefing setiap pagi itu adalah bagaimana cara melakukan penekanan. Bagaimana caranya melakukan pengancaman? Bagaimana caranya debitur ini wajib bayar, ketakutan, kecemasan. Kalau dia tidak ada uang, gadaikan harta. Gali lubang, tutup lubang. Itu poin mereka. Sekarang OJK keluarkan hal ini. Yakin bisa ditaati? Ini loh pertanyaan saya, yakin bisa ditaati? Kalau hanya sebatas sama aja kayak tahun-tahun lalu, percuma OJK menerbitkan hal ini. Ya.
Bukan soal saya kontra dengan aturan OJK, tidak. Saya sangat pro dengan aturan OJK. Tapi prakteknya saya agak kontra. Karena tidak pernah diiringi prakteknya. Kalau aturan OJK bagus-bagus. Ini kan bagus nih. Tidak menggunakan ancaman, bagus. Tidak menggunakan tekanan secara fisik, bagus. Habis itu yang ketiga, tidak menagih ke pihak lain selain konsumen. Terus kontak darurat yang mereka tagih. Kontak darurat mereka tagih. Mereka bilangin, selamat siang, nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, tolong bayar hutangnya di aplikasi kami. Yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Menagih apa tidak? Ini makanya saya bilangin, kalau ini benar-benar ribuan debt collector pinjol di PHK, ya, ribuan debt collector pinjol tidak ada gunanya lagi bagi pinjol karena tidak boleh lagi. Ya kan? Sama-sama kita iringi prakteknya di lapangannya. Teman-teman harus paham hal ini supaya benar-benar ini ditaati. Nanti baru kita tingkatkan setelah aturan ini dibentuk OJK, nanti di video berikutnya, setelah aturan ini dibentuk OJK, apa risiko-risikonya nanti? Saya akan bikin video bersambung tentang hal ini biar ini sampai benar-benar sampai kepada OJK gitu loh. Ya, video bersambung kita bikin tentang hal ini. Kita kupas dulu hal ini ya. Di poin nomor 4. Ya, tadi nomor 3, tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Ya, sudah saya sampaikan. Ancaman menggunakan kontak Anda akan kami hubungi, kontak darurat Anda. Gimana? Anda mau semua orang di kontak Anda mengetahui Anda berhutang? Itu masih dipakai sampai detik ini. Ya, hanya saja kelicikan dari pinjol legal tidak menyebutkan nama aplikasi itu aja. Kelicikannya, padahal jelas pinjol legal yang melakukan. Iya enggak? Habis itu untuk yang nomor 4, tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Selagi handphone itu masih ada baterainya, itu ditelepon terus. Makanya Medi Brony melalui YouTube Solusi Hutang MB menyampaikan kepada orang-orang semuanya, ingat, sumber ketakutan Anda ada dalam telepon. Sumber ketakutan Anda ada dalam WhatsApp. Sumber ketakutan Anda ada dalam email. Sekarang sesuai dengan OJK. OJK menyampaikan tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Tidak akan bisa OJK membatasi debt collector. Debt collector terus aja menagih terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Makanya Medi Brony mengambil satu kesimpulan, ganti nomor, hapus WhatsApp, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, dengan WhatsApp baru, dengan email baru. Itu keputusan yang paling tepat. Tapi kalau OJK hanya menyampaikan tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, ini OJK hanya memberikan larangan kepada si debt collector aja. Ya kan? Coba OJK sampaikan kepada masyarakat, ikuti kata Medi Brony, ganti nomor Anda semuanya, biar si DC tidak menagih terus-menerus yang mengganggu diri Anda. Kan jelas. Benar nggak sih? Jelas nggak seperti itu? Tinggal disampaikan kan? Ganti semua nomor Anda, hapus semua WA Anda, hapus email Anda, ikutin tuh kata Solusi Hutang misalnya kayak gitu kan, kalau OJK tahu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, ya, ada yang tiba-tiba datang ke kantor. Iya kan? Datang ke kantor ribut-ribut, marah-marah, teriak-teriak. Sementara di sini penagihan di tempat alamat domisili konsumen, bukan di kantor tempat dia bekerja. Ya, kalau sudah seperti ini kapan sebenarnya aturan ini diberlakukan OJK? Kapan gitu loh? Kalau sudah diberlakukan, saya rasa nggak ada semua yang disampaikan OJK ini dilakukan oleh debt collector sampai detik ini. Benar atau tidak? Siapa yang sudah diancam-ancam per hari ini sesuai dengan larangan OJK, isi dalam kolom komentar. Makanya kita pertanyakan, aturan ini berlakunya mulai kapan ini? Kapan bisa kita pegang aturan ini? Kapan bisa kita catat? Kalau ada penyimpangan nanti, kapan mulainya kita untuk berhenti bayar? Kan kayak gitu ya kan? Habis itu lagi, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Ya, kalau ini oke-oke lah. Walaupun terkadang sesekali ada juga menagih di hari libur, hari Minggu pun menagih. Tapi kita maklumin. Ada juga jam 10 malam, jam 11 malam menelpon. Kita maklumin juga, terserah lah gitu lah kan. Karena mereka nuansanya via telepon. Kalau seandainya yang tadi
tidak menagih secara terus-menerus, habis itu debiturnya itu mempraktekkan dia mengganti nomor, pasti dengan hanya menagih via telepon dan segala macam jam 8 atau datang ke rumah misalnya, itu akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Ya, habis itu untuk poin nomor 7, untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Berarti penagihan di tempat alamat domisili konsumen, kalau di luar itu dia mau menagih misalnya di perusahaan atau janjian ketemu di kafe, itu harus melalui persetujuan kita. Sampai ke perusahaan tempat kerja Anda pun harus melalui persetujuan kita. Kalau tidak ada persetujuan Anda, tiba-tiba DC datang ke tempat Anda, videonya kirim ke saya, biar saya viralkan satu-satu sesuai dengan aturan OJK ini. Capek kita kan? Ya, selama ini kan saya biarkan banyak itu video debt collector yang menumpuk. Baru hari kemarin yang saya upload dari salah satu pinjol legal milik bank swasta. Ya, yang baru saya upload. Karena ada aturan ini, biar OJK melihat 7 poin ini bagaimana nanti dengan video-video yang dikirim oleh orang-orang. Anda bisa kirim videonya melalui Instagram @medibroni atau melalui email medibroni091@gmail.com juga boleh. Ya, biar kita viralkan satu-satu. Nah, itulah yang saya sampaikan, 7 poin yang akan mem-PHK atau memecat ribuan debt collector kalau aturan itu benar-benar ditegakkan. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana aturan ini bisa ditegakkan kalau OJK hanya membuat aturan tanpa diawasi? Ya, gitu ya, paham buat teman-teman semuanya ya. Jadi Anda yang nonton dari awal tadi, ribuan debt collector dipecat gara-gara 7 poin pinjol. Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya aturan 7 poin itu benar-benar ditaati, apa fungsi debt collector? Yang selama ini kita tahu kan debt collector seperti apa? Meneror, mengancam, intimidasi, menakut-nakuti. Sekarang semuanya tidak boleh. Ngapain lagi dia? Ya, ditambah lagi mereka kunjungan ke rumah. Ada lagi yang harus dilengkapi, IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Kurang lengkap, apalagi fungsi mereka. Benar nggak sih? Makanya ribuan debt collector akan dipecat kalau 7 poin ini benar-benar dipakai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Setelah ini kita lanjutkan juga videonya adalah tentang kita kupas lagi satu persatu ini, dan kita lanjutkan OJK jangan hanya mengatur kepada si debt collector, tapi atur juga kepada si debitur apa tindakan yang harus dilakukan. Itu yang kita lanjutkan nanti ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.